Bahkan menurut saya yang ketutup itu Les Seraphim lah. Yang mana kemarin sempat kita Jangan-jangan ini untuk menutupi keburukan Les Seraphim. ini hype ya? Iya. Saya masih setuju hype itu nggak usah ada. Udah cukup masing-masing aja lah, big hit, source musik, playlist. Masih sakit hati guys, source musik diakuisisi hype. Betul. Jipren Jipren bubar. Emang gitu aja, jadi kayak ada kesempatan buat hatersnya hype, nyerang hype tau gak? Sebagai K-pop angkatan tua, Bener. yang kami tahu agensi besar itu cuma 3. SMJ, YP, YG. Gak ada hype-hype Apa itu hype? dengan anak buah. Dengan gedung tingginya itu apa sih? Wah, lagi rame nih. Banyak banget yang rame. Parah. Ini tentang Shin Tae-yong kan? Bukannya Chef Arnold? Kalau saya masih ada Korea aja, ada Chef Arnold. Kan kode blue. Bener. Kode Kans kan ada. Bener dari juga. Korea. Gitu. Pukulan exit liquidity. Ini lebih rame Bener. daripada Timnas rame sih. Daripada rame. Timnas dan juga Chef Arnold. Bahkan menurut saya yang ketutup itu Les Seraphim lah. Yang mana kemarin sempat kita Jangan-jangan ini untuk menutupi keburukan Les Seraphim. ini hype ya? Iya. Sungguh di luar nalar sih. Bener. Oh, Anda keren sekali Bang Sihyuk. Menutupi keburukan Les Seraphim dengan perang yang sebesar ini. Sampai nurunin saham hype dan juga DOR. Cuma buat aduh, Kemarin udahlah. member Les Seraphim pada balik ke Korea. Bener, lemes. Kasihan. Di ini apa disorot gitu. Iya, sama di bandara kan. Apalagi yang dari Jepang. Sakura. Apa kan Suha? Komennya gini, kan pada pakai masker. Yep. Ini udah bukan zaman Covid kali. Jahat Kayaknya banget. Jahat maksudnya, banget. ya Allah. Kok Kalian jadi prestasinya pernah sampai manggung di Kosela? Betul. Belum Gila, kan? belum Tolonglah. kan. Iya. Tapi bukan itu yang Benar. kan sekarang Yang akan kita bahas. Melainkan kisruh Iya. antara Rumah tangga. Ini rumah tangga sih jatuhnya kan? perusahaan dan perusahaan anaknya. Iya benar, rumah tangga. Rumah tangga sih ini. Seperti teman-teman lihat di judul ya. Ini ada kisruh antara hype dan juga DOR. Aduh. DOR benar sekali. Ini awalnya tindakan hype-nya yang tiba-tiba datang membawa sekotak storage banyak. Betul. Ada timnya Iya. gitu kan. Semuanya tolong hentikan kegiatan kalian. Kalau kalian bayangin mungkin kayak di drama-drama Korea gitu ada bos nge-audit di Iya. kantor gitu ya. Tinggalkan semua file di atas meja, kalian keluar dan semuanya akan kami ambil. Betul. Harusnya udah kaget banget tuh apalagi kalau misalnya KPK masuk. Wah. Tiba-tiba ada KPK di sana. Disinyalir, hype melakukan itu karena adanya kecurigaan dari hype di mana pihak DOR yang dikepalai oleh Min Hee-jin itu hendak mencuri atau juga mengambil manajemen dari hype, dan juga ada kecenderungan DOR akan pergi sendiri atau independen dari hype kayak gitu, dan dari situlah berlanjut. Betul. Lanjutannya ada apa? Wah, jadi saya mungkin kita cerita kronologi ya tadi awalnya itu, dan kemudian jadi manjang ke dimana CEO Ador atau Min Hee-jin ini menyebarkan beberapa informasi ke orang luar di mana hype ini melakukan tindakan buruk ke trainer-trainer di hype. Jadi ada accusation dari Min Hee-jin kalau misalnya kenapa dia mau keluar dari New Jeans? Kenapa New Jeans dan Ador mau keluar dari hype? Karena dia mendapatkan ya mungkin bisa dibilang mistreatment lah dari si hype. Yang mana itu diawali atau dijadikan dia senjata adalah elite. Yang mana elite itu disinyalir kata dia mengcopy dari konsep New Jeans. Itu adalah jadi senjata dia untuk mendapatkan atensi atau misalnya dukungan dari pihak luar. Ini kan New Jeans kata dia, ini secara harfiahnya New Jeans ini kan anak saya, konsep saya. Tapi kenapa hype ini cenderung kok mendebutkan grup yang sama seperti grup sama di bawah naungan hype gitu. Iya. Mungkin kalau dari naungan agensi lain mungkin dia tidak akan masalah, tidak akan sulit. Tapi karena ini kok bisa sih ngedebutin grup yang konsepnya mirip banget sama New Jeans. Itu awalnya kata orang-orang. Yang mana orang-orang kan langsung, oh Min Hee-jin ini
keren ya mau melindungi New Jeans. Dia peduli sama New Jeans yang nggak mau diplagiat sama Elite. Yang ternyata setelah beberapa jam kemudian langsung ada bantahan dari Hype-nya langsung. Ternyata lebih gitu. dalam dari itu. Iya, saya tahu awalnya tuh jadi ada karyawan Adore yang berasal dari Hype sebelumnya. Dia kayak punya misi juga kayaknya. Dia membawa beberapa info dari Hype dikasih ke Min Hee-jin gitu kan, karena CEO-nya Adore. Terus kayak Min Hee-jin punya rencana. Udah, kita ini aja yuk. Betul, keluar aja lah. Independen aja yuk. Gitu. Karena kalau nggak salah pembagian sahamnya tuh di Adore itu, itu 80% Hype, 20% si Adore buat New Jeans itu. Jadi wajar kalau misalnya dia, kayaknya aku mending lebih baik keluar deh dengan kesuksesan New Jeans ini. Dari situ mungkin dia langsung kepikiran, bagaimana nih cara keluar dari sini dengan tanpa harus dilihat kayak orang-orang saya nggak serakah gitu, nggak pengen ini. Jadi dia mulai menyusun rencana-rencana untuk keluar gitu. Benar, dan ini ada beberapa kronologi yang saya sudah save, dan ini ada sampai 12 screenshotan. Page. Bener. Nah, ini salah satu yang bikin ramainya adalah Min Hee-jinnya sendiri yang mengatakan kalau Elite itu meniru New Jeans. Itu senjata awalnya kan itu. Tapi kan jujur ya, aku merasa emang ini tuh mirip New Jeans. Kita kan bikin parodinya. Iya, udah aku post tadi. Semoga rame. Kayak gitu. Iya, yang mana kalau kita nggak tahu siapa di balik produsernya segala macam, emang itu kelihatan banget New Jeans 2.0 aja gitu. Sama aja gitu. Terus juga si New Jeans-nya sama si Min Hee-jinnya nggak mau Elite itu bukan New Jeans 2.0, beda gitu. Tapi ya merasanya gimana? dijiplak kayak gitu. Ya kalau masalah mirip apa enggak mah ya perdebatannya masing-masing lah itu. Gitu. Kalau sama ya enggak sama banget. Iya. Kalaupun ada kemiripan ya ada 5 member. Betul. Ya pasti ada. Bahkan make up-nya aja kayak ada miripnya gitu loh. Iya betul. Ya ampun. Kenapa sih? Padahal masih satu Hype ya. Iya. Oke, dan ternyata setelah ada kisruh antara Hype dan juga Adore ini, saham Hype anjlok. Waduh. Dampak rumor upaya Min Hee-jin jadikan Adore sebagai perusahaan independen. Nah, ini juga jadinya bahaya. Betul. Karena yang invest tuh bukan cuman perusahaan Korea, musik dari luar negeri juga ada. Karena si Hype ini kan lagi branch cabangnya ke mana-mana ya. Kayak gitu. Dan kemudian juga di sini ada beberapa berita lagi yang mengatakan Min Hee-jin disebut problematik. Wow. Ope bagikan detail kasus CEO Adore versus Hype. Nah, itu kan tadi ketika saya bilang itu, kita nggak tahu nih background si Min Hee-jin ini kayak gimana. Ternyata setelah kasusnya bergulir lumayan lama, ketahuan lah si Min Hee-jin ini emang pernah punya track record yang jelek gitu. Dan karena saya juga baru tahu si Min Hee-jin ini adalah mantan creative director di SM Entertainment. Yang mana dia udah membawahi beberapa konsep di SM tuh banyak banget, dari Super Junior, SNSD, FX, beberapa konsep NCT, dan kemudian akhirnya keluar 2019. Yang mana waktu itu katanya si Min Hee-jin ini tidak setuju dengan konsep AI dari Lee So-man untuk aespa. Jadi dia memilih untuk keluar. Dan di sana orang-orang tuh langsung ngebelain, wah bagus nih, berarti si Min Hee-jin ini punya konsep sendiri yang unik gitu. Yang mana ternyata baru ketahuan juga di SM itu problematik dia kerjanya. Beberapa pekerja yang pernah berada di bawahnya Min Hee-jin juga keluar langsung. Dia tuh emang aslinya serakah. Dia tuh aslinya psikopat, jahat kayak gitu. Tapi kan kayak gitu mah di perusahaan emang selalu ada. Pasti ada aja yang toksik gitu. Seperti itu ya. Cuman sekarang keluar karena Min Hee-jinnya lagi rame ya, kayak gitu. Kemudian juga ada ini ternyata sudah sampai di mana toksiknya Min Hee-jin adalah dia menyebarkan informasi pribadi hingga diduga reputasi artis, hingga rusak reputasi artis Hype. Kayak gitu. Itu yang katanya dia untuk meyakinkan New Jeans itu bisa keluar dari Hype, dia mulai menyebarkan kelakuan-kelakuan jelek dari Hype yang mana belum terbukti sebenarnya. Dia cuma menyebarkan rumor. Gitu. Dan ternyata yang diungkapkan oleh Min Hee-jin ini antara lain adalah kesehatan para trainee. Betul, yang mana itu harusnya rahasia. Iya, kemudian apa lagi ya kemarin aku baca. Pokoknya banyak, sehingga ini juga kalau misalkan dia sampaikan ke calon investor, dia tuh bilang kayak
jangan ke hype. Ini trainingnya aja buruk kayak gini. Secara tidak langsung ke Ador aja nih, udah ada New Jeans. Mungkin komunikasinya seperti gila. itu ya. Kalau dilihat dari kacamata villain ya, ini master plan yang bagus sebenarnya kalau nggak ketahuan nih. Kalau tiba-tiba bisa, ini kalau nggak ketahuan gitu ya, si Hype nggak audit, tiba-tiba Adornya keluar dan New Jeans keluar, terus Hype-nya jatuh, wah ini master plan yang luar biasa. Bahkan mendekati orang tua dari trainee-trainee. Iya, itu tuh yang saya baca juga tuh. Untuk, gila. aduh, gila nih. Bener, rencananya sangat ini master banget ya. Master banget itu. Oke, dan ini juga ada beberapa berita lagi. Nah, dituding lakukan pencurian hak manajemen begini bantahan menghijin enggak. Oh, ini nih ternyata sudah keluar ada hasil audit dari Hype-nya. Si Hype-nya. Ternyata ditemukan ada 2 dokumen yang menjadi bukti bahwa memang Ador mau keluar dari Hype. Yang pertama adalah kita jauhkan diri dari Hype, nama dokumennya. Nama dokumen loh itu. Yang kedua pelarian terakhir. Wow, itu kayaknya plan B. Plan B mungkin. Kalau misalnya yang satu gagal. Iya. Dari situ disimpulkan katanya bahwa emang Ador berusaha untuk independen. Kecurangannya masif, terstruktur, dan sistematis. Kayak ngulang di negara apa ya? Iya. Nah ternyata berulah lagi nih, walaupun setelah ketahuan ada hasil audit, Minhyjinnya masih tetap berulah lagi. Kata dia, itu konsep BTS aja niru dari aku. Wow, dia masih tetap dengan kekeh pengen ngebuat orang-orang tuh simpati sama dia ya, playing victim ya. Hati-hati itu ARMY kan, kalau kesenggol dikit tuh. Hati-hati ya guys ya, kayak gitu. Bahaya. Dari pandangan Alika gimana ini? Kalau saya sih benar awalnya tuh sebenarnya nggak terlalu ambil pusing karena ya kalau misalnya karena yang awal training kan Elite New Jeans ya warna plagiarisme ya sama konsepnya ya udahlah udah gak aneh di K-pop mah. Tapi setelah tahu si Ador ini ternyata pengen memisahkan diri, wah kelihatan ini mah serius nih. Karena sebenarnya kalau saya mau akui emang New Jeans ini kalau misalnya bukan di bawah naungan Hype bisa tuh tetap sesukses ini menurut saya. Nggak harus di Hype juga emang udah punya brand sendiri gitu. Tapi setelah dilihat lagi kalau mau ditarik lagi gitu ya, ternyata emang dulu kesuksesan New Jeans ini ada campur tangan Hype-nya banyak banget. Orang tiap ada berita New Jeans, ini adiknya BTS. Betul. Ini adiknya BTS. Iya, yang mana gitu. Itu tuh ternyata ya mau gak mau emang harus diakui kalau ya New Jeans ini kebantu sama Hype juga gitu. Gak pure murni anak, kalau di si Minhyjin ini kan ngomong ini tuh anak aku. Enggak, ini tetap ada campur tangan Hype-nya gitu. Yang mana emang harus ya sesuai kontrak lah, tetap harus di Hype sampai nanti putus kontrak lagi. Saya masih setuju Hype itu nggak usah ada. Udah cukup masing-masing aja lah, Big Hit, Source Music, Playlist. Ngapain harus masuk ke Hype ya? Aduh bener, masih sakit hati guys. Source Music diakuisisi Hype. Betul. G-Friend bubar. Emang gitu aja, jadi kayak ada kesempatan buat hatersnya Hype nyerang Hype kalau enggak. Karena emang udah kemarin Lisa Ramin begitu kan, bikin balu K-pop katanya ya. Jadi saja menyerang Hype. Sebagai K-pop angkatan tua, yang kami tahu agensi besar itu cuma 3. SM, JYP, YG. Gak ada Hype itu Hype dengan anak buah dengan gedung tingginya itu apa sih? Iya, udahlah BTS itu big hit aja. Gak tahu nih tiba-tiba ada Hype segala. Karena saya lihat kemarin yang lagi santai gitu ya, ada yang CEO SM kan bukan Liseman tapi keseret dia panik, ada fotonya panik. Si YG Baimonnya belum sukses, sedih gitu. Terus ada JYP lagi minum-minum karena dia santai aja sama Twice sama Daisy. Bener-bener kayak gak pernah ada huru-hara gitu Big Three itu. Bener, mana ada cerita SM sama anak cabangnya bermasalah kayak gini. Ada kan selalu selaras gitu. Zaman dulu ya. Tapi kan emang ini konsep ya mungkin bisnis entertainment yang mungkin di luar jangkauan kita lah. Kan aku nonton drakor kayak Reborn Rich. Oke. Sekarang Queen of Tears cebol, juga soal perusahaan. Yang kayak gini tuh emang ada keserakahan di orang-orang yang tingginya gitu. Di oligarki itu yang suka ada. Tidak gitu. Puas ini. Bener. Sama kayak presiden yang anaknya. Aduh. Gak itu, gak. Nanti saya mau tempel lagi di sini. Jangan dong. Soalnya baru ini ya. Aduh.
Kurang lebih seperti itulah. Iya, betul. Beberapa rangkuman yang walaupun kita menclok-menclok ya guys Iya, ya. ya, aduh. Tapi kurang lebih kayak gitulah beberapa informasi. Kami juga masih menunggu berita terbaru soal kisru antara Hype dan juga Adore. Siapa yang salah sebenarnya? Betul. Siapa yang benar, siapa yang serakah? Kalian ada di pihak mana? Faktanya seperti apa? Kita juga tinggal tunggu aja ya guys. Sebenarnya yang saya pengen harapin dari sini sih gak ngeganggu New Jeans comeback. Bener. Karena bener-beneran mau comeback banget ini ada berita kayak gini. Iya, takutnya kan aduh ngerusak banget. Kita udah nungguin banget. Bener juga. Comebacknya New Jeans. Kan dari kisru ini teh atasan-atasannya kita sebagai yang menyukai musik dari Irit dan New Jeans saja, tolong yang menerima ini Irit, New Jeans aman-aman aja, potensi mereka tetap bisa diperlihatkan. Iya, semoga membernya masih bisa senyum segala macam lah. Iya, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Kalian ada di pihak mana tinggal komen aja. Kalau ada yang salah tinggal dibenerin ya guys ya. Kita berjumpa lagi di masalah selanjutnya. Jadi konsepnya ini ya, tubir.